Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terhormat Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan teman-teman yang saya banggakan, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah kuliah sugro, yang dimana kaidah pertama akan disampaikan oleh saudari Sofi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kaidah kuliah sugro. Nah, kaidah sugro ini adalah pengembangan dari kaidah kubro yang disusun oleh para ulama untuk memahami permasalahan fikih yang terjadi di dalam khasanah keilmuan fikih. Adapun kaidah yang pertama yaitu al-istihadu la yanqudu bil istihad, yang artinya istihad tidak dapat dibatalkan oleh istihad. Maksud dari kaidah ini ialah istihad yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat diganggu-gugat atas istihad yang baru, karena kedudukan masing-masing hasil istihad sama dan tidak bisa saling membatalkan. Dasar kaidah ini adalah isma, sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Simag. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah menetapkan hukum pada beberapa masalah yang kemudian diperselisihkan oleh Khalifah Umar, dan Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar, akan tetap mengakuinya. Nah, dalam masalah warisan yang musyarakah, Umar pernah menerapkan musyarakah dan pernah tidak menerapkan musyarakah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tilka ala ma qadaina wa hadza ala ma taqdi, yaitu adalah ketetapan yang kami putuskan pada masa lalu, dan ini adalah yang kami putuskan sekarang. Nah, adapun contoh dari kaidah pertama ini adalah bila seorang menginginkan sholat akan tetapi tidak menemukan air, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum. Maka ini adalah istihad yang pertama. Nah, sesudah sholat ia menemukan air, maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya, dan itu adalah istihad yang kedua. Nah, itu adalah pengertian dari kaidah yang pertama. Adapun kaidah yang kedua akan disampaikan oleh saudari Rizka. Adapun kaidah yang kedua yaitu ijaztama'al halalu wal haramu gulibal haram. Apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Pengertian kaidah ini adalah disebabkan sebagaimana suatu perkara yang haram itu sudah barang tentu menyimpan kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif untuk menghindari kerusakan tersebut, ketika suatu barang yang mengandung unsur haram terhadap semua barang yang telah bersatu tersebut, dengan kata lain lebih baik melepaskan barang yang halal daripada mengonsumsi barang haram yang dianggap halal. Contoh dari pemberlakuan kaidah ini adalah jika terdapat dua bejana yang pertama berisi daging bangkai dan bejana yang kedua berisi daging sembelih atau muzakah, sementara kita tidak mengetahui di antara kedua bejana di mana yang berisi daging yang sembelihan dan di mana daging yang berisi bangkai. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan di antara daging itu terdapat daging yang halal, sebab saat itu terjadi percampuran antara unsur halal yakni bejana yang berisi daging sembelihan dengan unsur haram yakni bejana yang berisi daging bangkai. Maka ketentuan hukum yang mendominasi adalah pada unsur yang haram.
Nah, yang kaidah yang ketiga yaitu mengenai al-insaru biqarabi makruh wa fi ghairiha majbubun. Kaidah ini artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan lainnya, urusan dunia adalah disenangi. Nah, adapun pengertian dari kaidah ini yaitu kaidah ini dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam mengambil saf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Nah, adapun contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang berjamaah sholat dan telah berada di saf awal, tiba-tiba datang orang lain yang juga akan mengikuti jamaah. Makruh hukumnya kalau orang yang lebih datang mempersilahkan orang yang datang belakangan untuk menempati tempatnya di saf awal, sedangkan ia sendiri mengalah mundur ke saf belakangnya gitu. Nah, itu contoh dari kaidah yang ketiga. Nah, selanjutnya yaitu ada kaidah yang keempat yang akan disampaikan oleh saudari Rizka. Adapun kaidah yang keempat yaitu tasarruful imami ala rakyati manutun bil maslahati. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Pengertian kaidah-kaidah ini diambil dari ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'antahunna qala inni ja'ilaka linnasi imama qala min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimiyah. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Kemudian Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Adapun hadis Rasulullah SAW antara lain, kullukum ra'i wa kullukum mas'uli an ra'iyati. Ya, artinya kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanah, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Adapun contoh dari kaidah ini adalah contoh yang berhubungan dengan pemimpin, yaitu seperti pemimpin tidak dibolehkan mengangkat seseorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan, padahal masih ada orang yang lebih pantas. Demikian juga pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan tanpa ada alasan yang jelas. Begitupun seorang amil zakat tidak dibolehkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang tertentu, padahal yang lain juga mempunyai kebutuhan yang sama, sebab tindakan tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.